Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi. Salam hormat, salam hangat, salam sukarelawan, salam kemanusiaan. Shalom, tutti fratelli. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di acara paling hits seantero sukarelawan ini. Dimana lagi kalau bukan di Ngosek, Ngobrol Sek. Oke. Ngosek merupakan podcast dari KSRPMI Unit UIN Wali Songo Semarang. Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Maka dari itu perkenalkan, saya Baiti Nur Harisma Supri, pengurus KSRPMI Unit UIN Wali Songo Semarang periode 2022. Podcast kali ini mengusung tema TDB, Tanggap Darurat Bencana. Apa itu tanggap darurat bencana? Nah, maka dari itu kami dari KSRPMI Unit UIN Wali Songo Semarang mengundang narasumber yang luar biasa. Di sini ada Mas Rizwan. Halo Mas Rizwan. Halo. Boleh perkenalan dulu? Ya, selamat sore ya, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Rizwan. Rizwan siapa nih? Biar pada tahu. Ya, nama saya Rizwan Rizka Fahni. Saya relawan di KSR Markas PMI Kota Semarang. Oke, asalnya mana Mas? Asli Semarang. Asli Semarang. Boleh main nih, di mana nih tepatnya nih? Rumah di Kudu ya, Kudu Gria Asri, daerah perbatasan Semarang Demak, di Kecamatan Genuk. Di Genuk ya guys ya. Boleh didatengin ya? Boleh ya Mas? Boleh, monggo. Kalau mau sowan, mau main ya bareng-bareng konco-konco relawan yang lain. Oke, siap. Nah, pengalaman Mas Rizwan ini banyak banget ya Mas ya. Ada baik di organisasi, pelatihan, terus ada di penugasannya juga sama di terjun di kebencanaannya. Nah, banyak banget ya Mas ya. Kalau di dunia relawan, saya mulai kenal Palang Merah itu ketika di SMA. Ya. Sejak SMA. Ya, itu di Palang Merah Remaja kelas 2 SMA. Itu dari situ kemudian di kampus juga, dulu saya kampus Undip, itu juga saya kenal dengan namanya KSR Undip. Kemudian setelah lulus saya kenal dengan KSR Markas. Nah, dengan proses dari sekolah itu ya mungkin banyak kesempatan yang dihadirkan di dunia relawan seperti itu. Gitu ya. Tuh. Dari SMA udah masuk ke Palang Merah, luar biasa ya. Pengalamannya juga banyak banget ini, apalagi di bidang bencana ya. Berarti kayak ahlinya, maksudnya mendalami di bidang bencana tersebut ya, gitu. Ya, kalau kita bicara bencana ya, jadi sebenarnya tidak ada yang ahli Mbak, di bencana itu. Iya. Ya, jadi kalau versi saya dan dari sudut pandang saya yang sudah saya pelajari dan saya alami itu, bencana adalah urusan kita semua. Ketika ada sebuah bencana itu juga urusan penyintas, ketika ada bencana itu juga urusan saya sebagai relawan, ketika ada bencana itu juga urusan pemangku wilayah, dunia usaha yang di sekitar situ, perusahaan siapapun ya, siapapun orangnya, ketika ada bencana baik itu terlibat atau tidak terlibat, itu adalah urusan kita semua. Jadi tidak ada yang ahli sebenarnya, tinggal kita peduli atau tidak seperti itu. Ya. Dan melihat situasi kondisi ya Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, nah, saya rasa dalam menghadapi bencana itu suatu yang mudah bagi masyarakat Indonesia karena pola yang sudah terbangun adalah gotong royong seperti itu. Gitu. Itu kalau versi saya, Mbak. Gitu. Wow. Luar biasa argumennya ya. Jadi kalau misalkan diperingkas nih, pengertian bencana itu apa sih? Apa sesuatu yang merugikan atau gimana? Monggo Mas? Kalau bencana ya, jadi versi orang normal ya. Kalau versi orang normal itu sebuah peristiwa ya. Jadi peristiwa dan itu menimbulkan kerugian. Ada sesuatu sisi negatif yang terjadi. Itu kalau versi normal. Dan itu
sudah nggak ada yang salah, nggak ada yang betul. Ya memang itulah yang namanya bencana. Tapi yang perlu digarisbawahi bagaimana kita tadi ya bisa peduli dan mengurangi resiko yang timbul. Baik itu sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana maupun setelah terjadi bencana. Dan Indonesia sendiri itu mulai antusias mempelajari bencana itu semenjak kejadian tsunami Aceh ya 2004. Itu jadi sebelum 2004 memang belum ada ilmu khusus dalam menghadapi bencana. Nah, pasca Aceh itu mulai dirumuskan bahkan sampai ke undang-undang, itu di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 mengenai bencana itu sendiri ya. Seperti itu, Mbak. Sejak 2004 ya. Ya itu inisiatif dan pergerakan untuk intens berdamai atau berkolaborasi atau bersinergi dengan bencana mulai dari situ. Itu yang menggiatkan dari PMI atau badan apa sih gitu, Mas? Itu dari pemerintah langsung. Ya, jadi iya kan undang-undang ya? Ya, undang-undang. Oke. Tadi kan bencana ya. Terus perbedaan antara bencana sama istilah tanggap darurat bencana itu sendiri apa, Mas? Kan ada istilah TDB. Oh ya, TDB. Jadi dari kata tanggap ya, jadi kita merespon. Darurat itu emergensi atau sesuatu yang seketika. Kemudian bencana ya tadi ya peristiwa yang merugikan. Jadi bagaimana kita merespon secara cepat dan tepat ketika terjadi bencana. Dan tadi yang saya sampaikan adalah bencana urusan bersama. Jadi ketika kita menyampaikan TDB, berarti semua yang ada, baik itu penyintas dari bencana itu maupun elemen berbagai unsur dari pemerintah, non dinas, dinas, kemudian relawan, organisasi, orpol, dunia usaha, semua akan terlibat di TDB itu. Gitu. TDB ya, dan tanggap bencana. darurat bencana ya. Ya itu keterlibatannya tidak hanya PMI Palang Merah, meskipun PMI mempelajari dari A sampai Z bagaimana merespon ketika ada bencana. Selain merespon, PMI juga mempelajari sebelumnya paskanya juga kita pelajari karena memang kita bisa diperbantukan di segala lini. Ya, tugas kita membantu pemerintah dan masyarakat. Jadi banyak yang harus kita pelajari. Tapi poin penting untuk masyarakat tadi ya, bencana adalah urusan kita bersama, dan di TDB tadi akan muncul sebuah sinergitas, ya, gotong royong yang saya sampaikan di awal. Seperti itu, Mbak. Tuh. Berarti tadi di bencana itu sendiri itu ada kayak siklusnya ya, berarti ada pranya, saat dan pascanya. Nah, pas kejadian pra atau sebelum bencananya itu apa aja yang dilakukan? Jadi memang yang paling susah itu adalah pra, karena pra itu adalah proses penyadaran. Ketika kita mencoba menyadarkan, kita harus memberi contoh dulu. Kita tidak bisa sekonyong-konyong memberi arahan, memberi masukan, menyadarkan masyarakat, tapi kita sendiri tidak melakukan terhadap diri sendiri. Itu satu. Kemudian yang kedua, proses penyadaran itu dampaknya adalah bagaimana pola pikir, sudut pandang. Ya. Itu akan tidak terlihat hasilnya. Tidak terlihat hasilnya. Kemudian ya seperti saya gini, Mbak sudah latihan pertolongan pertama ya. Sudah latihan pertolongan. Apakah saya tahu kalau Mbak itu sudah pernah pertolongan pertama? Oh iya, enggak itu sih. Ya. Atau mungkin bisa sertifikat apa, Mbak selalu membawa sertifikat pertolongan pertama kan? Sebagai bukti. Sebagai bukti kan enggak. Ya, jadi memang seperti itu. Pra itu proses penyadaran, proses Peringatan gitu.
meningkatkan skill kapasitas dari masyarakat itu, kemudian merangsang bahwa di sekitar mereka itu akan ada risiko yang timbul. Sehingga ketika ada risiko, mereka harus disadarkan dan harus ada kesepakatan, ya, kita ini mau ngapain. Saya sebagai Rizwan mau ngapain, ya, Mbak sebagai diri Mbak mau ngapain, Bapak Mbak sebagai Bapak Mbak mau ngapain, adik saya juga mau ngapain, Pak RT mau ngapain, Pak RW mau ngapain, Pak Lurah mau ngapain, untuk berdamai dengan bencana ketika bencana itu terjadi. Nah, jadi itu namanya kalau di ilmunya itu adalah rencana kontingensi. Rencana kontingensi. Rencana kontingensi, ya itu adalah kita merencanakan dari A sampai Z, pembagian peran dari A sampai Z, kemudian rencana aksi apa yang harus kita siapkan di awal, termasuk peringatan dini dan seterusnya, itu ya. Tidak mungkin kita berikan di sini materinya, Iya kan sih. enggak. Iya betul. Nah, intinya kalau ya, tadi saya sampaikan bermain peran. Bermain peran. Saya sebagai kepala keluarga ngapain, sebagai Pak RT ngapain sebelum terjadi bencana. Ya, jadi misal gini, kasus contoh, oh di lingkungan kita kok hujan setengah jam kok sudah banjir. Saya sebagai kepala keluarga melihat depan rumah, oh selokan saya ternyata tersumbat. Nah, saya sebagai Pak RT, saya coba keliling, apakah jalur selokan ini sampai ke sungai terdekat atau tidak. Saya sebagai Pak RW coba keliling, apakah ada gorong-gorong yang memang itu tertutup disemen oleh warganya dan seterusnya. Nah itu kan bermain peran. Sama ketika itu kan sebelum terjadi bencana. Nah saat terjadi bencana mereka pun juga harus merencanakan. Saya sebagai bapak, ya, di keluarga saya ada anak kecil, ada istri, ada kakak, ada mbak, ya. Nah istri saya mau ngapain, anak saya yang pertama mau ngapain, anak saya yang kedua mau ngapain, anak saya yang ketiga mau ngapain. Nah itu harus direncanakan dulu. Setelah itu perencanaan dari tiap rumah. Ini di rumah saya itu tempatnya lantai 2. Mungkin kalau ada banjir semua bisa mengungsi ke tempat saya. Tetangga kanan saya enggak lantai 2, tetangga kiri saya juga enggak lantai 2, depan saya juga enggak lantai 2. Ketika ada banjir sekitar 1,5 meter, semuanya bisa merapat ke. Nah, dan dari situ kita bisa menyiapkan diri dengan makanan yang sudah dibawa masing-masing dan sambil komunikasi dengan Pak RT. Nah itu yang namanya rencana kontingensi. Jadi permainan peran dari A sampai Z, ya, kejadiannya dari personalnya dari A sampai Z. Kalau di ilmunya rencana kontingensi dan untuk penerapannya itu ada proses mitigasi tadi, ya. Mitigasi, dengan mitigasi kita tahu bahaya, kerentanan, resiko dan kapasitas. Itu sih. Tapi kalau dijelaskan satu-satu, ya ini. Ya penyampaian materi. Ya kayak isi materi. Ya. Jadi tadi di pra bencana itu ada rencana kontingensi, ya, kayak pembagian peran gitu ya. Ya. Terus tadi disebutkan mitigasi. Mitigasi itu apa ya, Mas? Mitigasi itu bagaimana kita mengupayakan atau membuat sebuah rencana aksi. Satu itu, kemudian peta yang akan digunakan untuk kita melakukan aksi itu. Ya, di peta itu akan ada yang namanya mana daerah, misal wilayah yang longsor, wilayah yang tidak tergenang banjir, wilayah yang beresiko. Oh, yang resiko-resiko. Ya, titik-titik rentan. Nah, dari peta mitigasi wilayah itu kita akan tahu, ya, kita harus kemana. Titik amannya sebelah mana? Ada difabel itu di sebelah mana? Ada ibu menyusui di sebelah mana? Ada ibu hamil di sebelah mana? Jadi ketika terjadi bencana, TDB tadi bisa berjalan dengan tepat. Ya, jadi semuanya harus direkayasa terlebih dahulu.
Itu di proses mitigasi tadi. Dan proses mitigasi itu tidak bisa saya, ya, misal saya hadir di suatu wilayah, kemudian saya melakukan penyadaran kepada masyarakat. Saya nggak tahu wilayah mereka, saya nggak tahu resiko wilayah mereka, saya nggak tahu kapasitas wilayah mereka itu apa, saya nggak tahu. Tugas saya adalah memfasilitasi, ayo kita bareng-bareng yang kuyung, gotong royong, ini untuk kembali ke wilayah jenengan, rumah jenengan, kampung jenengan. Nah itu yang berat dan hasilnya tidak kelihatan. Iya benar-benar. Berarti penting ya mitigasi itu. Ya. Kemudian untuk pra sendiri itu kan ada struktural dan non struktural. Ya. Untuk pra itu ada struktural dan non struktural. Tadi yang kita diskusikan semuanya adalah non struktural. Oh, yang non, ya. Ya, yang struktural itu berupa pembangunan. Nah, pembangunan ini dari semua konsep tadi yang ada, siapa berperan apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, itu bisa dimasukkan ke musrembang, musyawarah anggaran pengembangan itu loh, desa, ya, musrembang des atau apa lupa namanya. Ya, di situ. Dan untuk muncul kesepakatan itu juga harus melibatkan semua unsur, ya, melibatkan semua unsur dari pemangku, dari dunia usaha, dari dinas, non dinas, relawan di wilayah tersebut. Gitu. Nah nanti mengacunya ke struktural. Itu kan tadi kan kejadian, bukan kejadian ya, pra bencananya ya. Pra. Nah kalau disebutkan saat bencananya itu ada apa sih yang dilakukan saat bencana? Saat bencana, ya, jadi ini jadi catatan ya untuk teman-teman semua ya. Tadi yang saya sampaikan di awal, bencana adalah urusan kita bersama. Tapi ada satu sisi koin, ya, kalau itu koin, ya satu Garuda, yang satu gambar rumah, ya. Itu yang gambar rumah mengatakan kita hadir di bencana. Gini, ya, bencana adalah urusan bersama. Tapi kita tidak hadir pun di lokasi bencana atau untuk menolong mereka. Mereka bisa kok, lama-lama akan berangsur baik. Iya. Benar enggak? Seiring berjalannya waktu. Nah, dengan dua hal seperti itu kita harus bisa mempertimbangkan situasi yang ada. Jangan sampai kita hadir di sana karena prinsip gotong royong, prinsip sukarela, prinsip heroik tadi, tapi akan merugikan banyak orang. Nah itu yang harus ditekankan, merugikan penyintas itu sendiri, merugikan lintas unsur yang sudah terlibat, kemudian merugikan diri kita sendiri. Itu yang jadi poin tadi ya, dua mata uang. Bencana adalah urusan kita bersama, tapi tanpa hadirnya kita di sana, bencana akan berangsur-angsur pulih. Nah, jadi kita harus bisa melihat situasi yang ada. Karena apa? Ketika ada tanggap darurat bencana dan itu akan melibatkan semua unsur, Palang Merah, Dinsos, BPBD, BMKG, kepolisian, tentara, organisasi politik, kemudian ormas, organisasi masyarakat, ya, itu akan banyak friksi yang terjadi. Friksi itu istilahnya singgungan. Friksi itu gini, gesekan. Ketidakpasan ya? Gesekan. Apa? Friksi itu gini loh, gesekan yang terjadi antar lintas unsur tadi. Oke. Nah, dengan friksi-friksi yang ada, kalau kita tidak tepat dalam memposisikan diri atau tidak maksimal dalam performa melaksanakan tugas, itu akan menjadikan citra yang buruk di organisasi yang kita bawa. Itu yang poin yang harus ditekankan. Kemudian ada lagi. Nah, oleh karena itu ini yang terakhir, di TDB, ya, di tanggap darurat bencana, karena perlibatan banyak unsur, kemudian kita tidak hadir pun tidak masalah. Kemudian akan ada banyak singgungan, ya. Keputusan kebijakan itu ditentukan oleh satu pintu. Informasi juga harus satu pintu.
keuangan juga harus satu pintu. Itu yang harus ditekankan. Kalau di ilmunya namanya insiden command system ya. ICS ya, tapi bahasa itunya ya satu pintu tadi. Kenapa harus satu pintu ya? Ketika tidak ada leader atau komando yang hadir di sana untuk memutuskan maupun memberikan kebijakan, itu antar unsur ini akan egonya ya akan sangat tinggi, membawa istilahnya dirimu dari win ya. Saya membawa nama Win nih, saya harus kelihatan wah dulu, lihat gagah dulu. Ya. Nah itu apalagi di situ ada PMI, ada WBD, ada Dinsos, ada Rumah Zakat, ada PKPU, wah banyak organisasi. Ya, banyak organisasi. Itu yang pertama harus ada leader komando kebijakan maupun keputusan. Satu pintu. Yang kedua informasi terpusat satu pintu. Kalau di era sekarang namanya Pusdatin, Pusat Data dan Informasi. Ya, Pusat Data dan Informasi ini tujuannya satu transparan dan akuntabilitas. Jadi semua mobilitas itu terekam dan tersaji. Karena apa? Satu informasi itu miss ya akan gampang menimbulkan friksi di lintas unsur tadi. Kemudian media juga berpengaruh ketika ada informasi yang berbeda. Antv menyiarkan apa, RCTI menyiarkan apa, ya, Trans TV menyiarkan apa. Ketika ada misinformasi ini akan memberikan ketidakpercayaan kepada tim yang ada. Tanggap darurat di situ. Ya seperti itulah di tanggap darurat. Tanggap darurat itu di bagian saat bencananya ya? Saat bencana, okay. Pernah saya dengar itu pas saat bencana itu ada istilah search and rescue. Nah, itu apa sih Mas? Ya jadi sebelum PMI dari dulu kan Palang Merah ya. Palang Merah kemudian tahun 2000 berapa ya? Ya 2000-an itu muncul yang namanya Basarnas. Itu fokusnya memang dia adalah bencana, lembaga atau badan milik pemerintah yang bertugas untuk melakukan pencarian dan pertolongan. Terutama di medan sulit dan kebanyakan berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas all ya maksudnya. Baik itu semuanya yang penerbangan, kereta api, kemudian laut, helikopter dan sebagainya. darat laut. Ya semuanya itu dihandle oleh Basarnas. Kemudian ada satu badan lagi yang berhubungan dengan bencana, BBD, BNPB. BBD itu di tingkat kota, kabupaten dan provinsi. Kalau BNPB di tingkat nasional. Nah itu berhubungan dengan bencana apapun. Ya, bencana pandemi seperti ini COVID-19, kemudian bencana alam yang itu sifatnya adalah massal ya. Jadi sifatnya adalah massal. Misal ada kejadian di tempat A. Di tempat A ini harus kembali harus diungsikan ke tempat B. Ya. Nah, ini diurusi oleh rekan-rekan dari BPBD. Jadi kalau kita mengacu ilmunya lagi ya, kembali ke kalau Mbak jenengan menanyakan mengenai apa itu Basarnas, kemudian saya serempet dengan BPBD itu kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ada 3 poin yang itu bisa disebut bencana. Yang pertama itu adalah serangkaian peristiwa atau peristiwa. Kemudian yang kedua adalah mengganggu kehidupan dan penghidupan. Kemudian yang ketiga menimbulkan kerugian, kemudian menimbulkan kerugian korban hingga mengancam nyawa. Nah itu 3 poin itu ketika 3 poin ini sudah terlaksana, nah, BPBD ini akan bermain. Jadi misal ya di tempat saya banjirnya semata kaki atau selutut, saya masih bisa makan, saya bisa minum, saya masih bisa sekolah, aktivitas berarti kan tidak mengganggu penghidupan saya.
ya, itu tidak bisa disebut bencana. Dan untuk bisa dikategorikan bencana selain 3 poin tadi adalah pernyataan dari pemangku wilayah. Pemangku wilayah bilang A ini statusnya bencana, maka BPBD tadi akan bergerak. Beda dengan Basarnas ya, itu fokusnya ke pencarian dan pertolongan. Misal ada kecelakaan, kemudian si A 1 orang ini, misalnya kecelakaan helikopter, 1 orang tenggelam, terus harus di danau, harus dicari. Ya teman-teman Basarnas semuanya akan mencari hanya 1 orang itu. 1 orang ya. 1 orang akan dicari. Ya, fokus Walaupun mereka 1. walaupun 1. Fokus mereka adalah pencarian dan pertolongan, terutama di medan sulit dan kecelakaan. Tuh fokusnya masing-masing. Sama dengan yang di kemarin erupsi Gunung Merapi ya, di Lumajang itu, Basarnas akan fokus ke pencarian yang orang tertimbun, ya kan. BPBD akan fokus ke mengembalikan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang mengungsi di pengungsian. Nah, fokusnya akan berbeda. Oh iya, perannya gitu. Perannya berbeda. PMI bisa masuk di semua lini. Ya, PMI istimewa sekali. Ya, bisa membantu Basarnas dengan haglunya, bisa membantu BPD dengan huntarannya. Seperti itu di tanggap darurat. Gitu ya. Tadi udah pra bencana, saat bencana, nah sekarang yang terakhir pasca. Pasca. Nah, di pasca itu sebenarnya bukan wilayah ke Palang Merah lagi, karena saya banyak taunya di Palang Merah. Di pasca itu akan kita kembalikan ke pemangku wilayah. Ya. Jadi ini ada data pra mitigasi. Kemudian ini ada data tanggap darurat bencana. Kemudian dari penanganan TDB dan data pra ini akan kita berikan ke pemangku wilayah. Ya. Intinya kita sudah ingatkan di pra. Nah, ini wis kejadian. Ini wis kejadian, dampaknya seperti ini, saya kembalikan ke pemangku wilayah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi untuk non struktural, rekonstruksi untuk struktural. Kalau yang mitigasi tadi kita berangan-angan. Yang non struktural dan struktural. Kalau ini sudah kejadian. Nah, kamu mau ngapain? Sama yang tadi. Ya. Kalau dari pemerintah mau menggandeng Palang Merah untuk rehabilitasi, oke kan kita support. Tapi kalau rekonstruksi, kita kembalikan ke wilayah itu sendiri, kekuatan wilayah untuk membangun wilayahnya. Dan di pasca TDB, semua bantuan, baik itu bantuan uang, bantuan kebutuhan pokok, Sembako. semuanya itu akan ketika tutup tanggap darurat akan kita kembalikan ke pemangku wilayah untuk menuju ke paskanya seperti apa. Sama ini PMI sedang program bantuan pipanisasi WOS ya. Di Lumajang, ya di Lumajang sejumlah 12 personil sudah berangkat hari kemarin Senin. Dari sini saja apa dari PMI? Dari PMI Kota Semarang, kemudian sampai sana kita komunikasi sama Kadus, sama PMI Lumajang, sama PMI Pusat. Akhirnya kita join program. Jadi dari sepanjang jalur ini ada yang dari PMI Pusat, kemudian ada yang PMI Kota Semarang, plus kita diperbantukan oleh PMI Lumajang. Seperti itu. Nah, itu kenapa kita bisa melaksanakan konstruksi, ya itu kan masuknya konstruksi. Rekonstruksi ya. Rehabilitasi dan rekonstruksi itu ke rekonstruksi karena di desa itu bukan penyintas bencana. Itu adalah desa yang lumayan jauh dari Merapinya. dari penyintas bencana yang banyak yang mengungsi itu jauh. Akan tetapi mata air mereka menjadi korban. Oh, Jadi dampaknya ya. dampaknya itu di jalur itunya, jalur distribusi airnya. Warganya tidak ada kejadian apa-apa. Aman warganya. Aman, tapi jalur air mereka itu terganggu karena aktivitas gunung api tadi, guguran itu. Nah, bantuan pemerintah semuanya masuk ke yang penyintas bencana.
bantuan yang di luar pemerintah pun juga masuk ke penyintas bencana. Ada Huntara, ada hunian tetap, dan ada pembangunan UMKM sebagainya. Tapi setelah teman-teman kemarin assessment, rehabilitasi rekonstruksi sudah dikerjakan pemerintah. Tapi ada satu desa, 2 desa yang bukan penyintas tapi juga terdampak. Nah itu tidak kesorot, akhirnya kita mengarah ke sana. Seperti Kasian itu. ya. Iya. Kalau nggak terjamah gitu. Iya, betul. Itu lumayan jauh dari lokasi yang penyintas. Tapi aksesnya mudah. Aksesnya juga susah. Oh susah. Aksesnya susah, jalannya kecil, daerah-daerah tinggian, aksesnya susah. Gitu. Yaitu di pasca ya, seperti itu. Dan pasca itu Palang Merah juga menggalang dana dari masyarakat Kota Semarang, dari dunia usaha Kota Semarang, seperti itu. Ya. Itu di pasca tadi ada rekonstruksi. Tadi dijelaskan yang rekonstruksi ya, yang pipanisasi. Pipanisasi. Pipanisasi di daerah Lumajang contohnya gitu ya. Ya. Lah kalau yang rehabilitasi itu contohnya apa? Rehabilitasi itu macam-macam ya. Itu bisa melalui pendidikan, ya, bisa melalui UMKM. Jadi pelatihan UMKM, misal pelatihan jahit, pelatihan bordir, pelatihan sablon. Atau kalau misal belum ada sekolah, kita bisa bentuk grup sekolah ya, kelas di tenda-tenda, itu direhabilitasi. Sambil sekolah itu direkonstruksi lagi untuk dibangun. Macam-macam, intinya fokus kita ke sumber daya manusia kalau rehabilitasi. Dan itu selalu join program dengan pemerintah setempat, atau memang dihandle full oleh pemangku wilayah pemerintah setempat itu. Seperti itu. Berarti rehabilitasi itu fokusnya ke SDM-nya ya? Ya. Baik fisik maupun psikisnya gitu ya. Betul. Nah, kalau rekonstruksi itu ada klasifikasinya apa enggak? Klasifikasi apa? Pengelompokan rekonstruksi apa yang besar apa yang kecil? Palang Merah sejauh ini ya, Palang Merah sejauh ini tidak pernah mengambah ke sana. Karena APBD, APBN itu kan kaitannya ke sana. Anggaran desa, ya kan, kaitannya ke sana. Itu hak mereka. Hak mereka untuk mengelola anggaran mereka, untuk mengembalikan. Akan tetapi ketika kita diminta tolong Palang Merah, ya, dengan dana dari masyarakat Kota Semarang, nah, untuk membantu di sana, oke, kan kita bantu seperti itu. Di mereka punya anggaran berapa sekian, ya dikecaknya mereka sendiri. Kita ada anggaran bantuan dana, apa yang bisa kita support dari tenaga, materi, kemudian bahan, seperti itu, pengerjaan, itu direkonstruksinya seperti itu. Kalau kelas kecil, kelas menengah itu sudah teknis ya, jadi itu nanti akan ada tim ahlinya. Oh, beda lagi ya, bukan bagian kita. Iya, sudah ada teknisnya. Saya orang sipil ya, saya biasa ngerjain rumah ya, saya biasa ngerjain jembatan. Seperti itu. Itu ya, betul juga ya. Fleksibel lah. Berarti tadi udah disebutin ya, dari terus ada saat bencananya sama pasca bencananya. Nah, mungkin ada pesan buat pendengar-pendengar di luar sana kalau ada bencana, atau kita harus panik atau harus apa gitu. Ya. Kata-kata yang selalu terngiang di saya itu kenali ancamannya dan kurangi resikonya. Kenali ancamannya dan kurangi resikonya. Dimanapun kita berada, itu yang paling penting ya. Kita naik motor, resikonya apa? Ancamannya apa kalau kita naik motor? Apa? Kemudian dari ancaman itu resiko yang terjadi apa? Kita bisa berbuat apa untuk mengurangi resiko itu? Pakai helm, bawa SIM, lampu motor jelas, motor normal. Hal-hal sepele seperti itu bisa kita terapkan di sehari-hari.
Ya. Kemudian itu kalau sebagai individu yang ingin berdampingan dengan bencana. Kalau memang sebagai individu punya jiwa penolong, ya, jiwa relawan tadi, ya, pesan saya untuk teman-teman, sebelum kita menolong kita harus pahami dulu bisa nggak kita menolong diri kita. Karena untuk menolong orang lain kita harus gagah dulu. Jangan sampai gagah itu gagah yang kosong ya, yang formalitas ya, paham nggak maksudnya? Kita akan hadir di dunia relawan, tapi jangan sampai kita meninggalkan kebutuhan di rumah. Jangan sampai kita meninggalkan keluarga kita kelaparan di rumah. Kita gagah di masyarakat, kita menolong orang banyak, tapi keluarga kita sendiri tidak kita urusi. Yang kedua, yang tadi disampaikan ya, yang mau menolong orang lain, tolonglah diri kita sendiri. Ya. Sebelum menolong orang lain, bisa enggak kita menguasai apa yang akan kita tolong? Entah itu di ilmu kebencanaan, di ilmu pertolongan pertama, di ilmu bantuan hidup dasar dan sebagainya. Itu harus diselesaikan dulu baru kita bisa menolong. 2 poin itu ya. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Dan yang kedua, sebelum kita menolong orang lain, tolonglah diri kita sendiri. Terima kasih. Oke, pendengar Ngosek episode kali ini itulah tadi tentang TDB, tanggap darurat bencana. Kita jadi tahu apa itu bencana, TDB itu apa siklus-siklusnya, terus tadi disebutkan mitigasi, Basarnas, terus rehabilitasi, rekonstruksi, itu ya. Jadi menambah pengetahuan untuk kita sekalian. Sekian episode Ngosek kali ini, semoga ilmunya bermanfaat. Dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di episode Ngosek selanjutnya. Ngosek, ngobrol, sek. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo, tutti fratelli.